Masih ingat dengan Hairul, warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang pernah merancang pesawat ultralight. Walau hanya lulusan sekolah dasar, keahliannya patut diapresiasi. Kini pesawat rancangannya itu akan segera terbang sempurna di udara. Berikut liputannya, kami rangkup dalam laporan khusus. Hairul, warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang pernah merancang pesawat ultralight. Namanya viral pada tahun 2019. Ia disebut sebagai penerus Baharudin Jusuf Habibie, mantan Presiden Indonesia yang juga pernah merancang pesawat. Hairul menjadikan sosok teknorat itu sebagai inspirasi. Kini sayap pesawat sudah mengepak. Bodi juga sudah kokoh. Sisa penutup mesin dan kursi yang belum terpasang. Warnanya merah putih, khas dengan bendera Indonesia. Pesawat itu diberi nama PPH Unhas, singkatan dari pendampingan pesawat Hairul PPH Unhas. Nama PPH Unhas sudah ditulis permanen di bodi pesawat. Bahkan akan dibuatkan hak paten. Ketua tim PPH Unhas, Prof. Nasaruddin Salam mengatakan, pesawat hasil buatan Hairul lebih disempurnakan agar memenuhi syarat penerbangan oleh Kementerian Perhubungan. Dikutip dari laman unhas.ac.id, pengembang pesawat Hairul, pemuda asal Kabupaten Pinrang pada Januari tahun 2020 lalu, yang didampingi oleh tim Universitas Hasanuddin kini memasuki tahapan uji coba. Saat ini, pesawat swayasa tersebut telah mencapai 80% perampungan, tinggal menambahkan beberapa item yang diperlukan untuk kemudian dilakukan uji coba secara menyeluruh. Ketua tim PPHFT Unhas, Prof. Dr. Irna Sarudin Salam MT, menjelaskan bahwa pengkajian desain pesawat ultralight telah dirancang sejak Agustus tahun 2020 lalu. Jadi pesawat ini diawali dengan viralnya Pak Hairul menerbangkan pesawat. Kemudian oleh direktur melihat pesawat itu belum standar, maka kemudian Direktur Hasanuddin menegaskan kepada kami memberikan pendampingan agar pesawat yang ada di Pinrang ini dibuat standar. Jadi insya Allah kalau ini pesawat sudah jadi, tetap akan kita bawa ke Kabupaten Pinrang, tepatnya di Bandara Malimpung yang ada di Pinrang. Pesawat ultralight model sport dirancang tim PPH dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Namun, desain awalnya dimulai dari sisi aerodinamika. Terkait proses penyelesaian pesawat, Prof. Nasaruddin mengatakan tantangan yang dihadapi pada kelengkapan komponen mesin yakni engine dan black box yang langsung didatangkan dari Amerika. Namun, secara menyeluruh komponen lainnya merupakan buatan langsung dari Unhas. Pesawat ini sudah selesai, tinggal dilakukan uji coba secara menyeluruh mulai dari sistem kontrol, uji coba terbang hingga daya dorong. Karena pesawat ini awalnya dari Pinrang, maka kita akan kembalikan lagi ke daerah asalnya. Seluruh pembiayaan merupakan dana internal dari Unhas dengan masa pengerjaan hingga selesai kurang lebih membutuhkan waktu 1 tahun, jelas Prof. Nasaruddin. Pesawat ini dirancang bisa terbang antara 3-5 jam atau berjarak sekitar 400 km. Ketinggiannya mencapai 300 meter. Tapi itu bertahap, kata Nasaruddin. Apalagi kata dia, itu hanya pesawat rekayasa, bukan komersial. Izin terbang juga tidak akan sulit didapatkan. Unhas juga telah mengusulkan hak paten untuk sayap dan konstruksi bodi pesawat. Jika ada pihak yang ingin menjiplaknya, maka harus seizin Unhas terlebih dahulu. Kata Nasaruddin, pesawat itu dalam waktu dekat sudah akan diuji coba. Kemudian akan diluncurkan di Pinrang pada Februari tahun 2022. Setelah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan.
Hairul mengaku merancang pesawat sejak tahun 2002. Awalnya jenis helikopter. Sayang, gagal terbang. Semangatnya tak surut. Ia ingin merasakan bagaimana nikmatnya terbang. Apalagi sepanjang umurnya, ia belum pernah naik pesawat. Dalam pembuatannya, Hairul didampingi oleh Kapten Halid, mantan penerjun Kopassus yang punya pengetahuan tentang pesawat jenis ultralight tersebut. Kemudian dibantu 2 orang karyawan di bengkelnya. Hairul 3 kali melakukan pengujian. Sayangnya, gagal terus. Tapi Hairul tidak menyerah. Puluhan tahun mencoba, akhirnya mesin pesawat bisa terakit. Modalnya hanya parasut bekas dan mesin motor Kawasaki Ninja 150 cc. Pada percobaan kelima dia berhasil mengudarakan pesawatnya sampai ketinggian 10-12 meter di atas permukaan laut. Namun pesawatnya mengalami kerusakan karena pendaratan tidak berjalan mulus. Berbekal pengetahuan dari YouTube dan modal sekitar puluhan juta, Hairul mengumpulkan barang-barang bekas untuk merakit pesawat terbang. Dia menggunakan aluminium untuk membuat kerangka pesawat. Setidaknya 50 kg aluminium dia gunakan untuk membangun pesawat tersebut. Januari tahun 2020 lalu, ia bisa merasakan terbang pertama kalinya dengan pesawat hasil buatan tangannya secara baik. Uji coba dilakukan di pesisir pantai Ujung Tape, Kabupaten Pinrang. Ia bahkan diundang langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko. Pria berusia 35 tahun itu juga diajar langsung menerbangkan dan mengendalikan pilot swayasa, dengan didampingi pilot resmi saat berkunjung ke Fasi di lapangan terbang Pondok Cabe, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu.